minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan beribu-ribu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya alhamdulillah yaitu kita masih diberikan nikmat ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan amalan-amalan kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya alhamdulillah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat fajar atau qobliyah subuh, kemudian disambut dengan yaitu kajian. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita sudah laksanakan bisa menggapai ridho rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin permasalahan sudah sampai tata cara wudhu sampai nomor 4 kalau nggak salah. Alhamdulillah sekarang sudah kita masuki yaitu masalah nomor kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisata minat tahdidi, yaitu masalah kelima tentang masalah batasan. Ittafaqa sepakat siapa al ulama ala annal ghusla yadain wa dzara'ain min furudil wudu'i liqouli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Kemarin sampai wajah, sekarang akan membasuh dua tangan. Sepakat para alim ulama sesungguhnya membasuh dua tangan dan dua siku di sini ya, dan dua siku itu termasuk fardunya wudu atau wajib, termasuk hukum wajib dalam berwudu sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Sepakat hukum fardu, namun yang menjadi perbedaan pendapatnya waqtalafu fi idkhalil marafiq fiha. Fadhahaba Jumhur wa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah ila wujubi idkhaliha. Yang menjadi perbedaan pendapatnya antara bahasa sampai dan beserta yang tiada sababnya. Jadi kalau madhab jumhur para alim ulama wa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah itu mewajibkan tentang sampai, maksudnya sampai air dari sini sampai siku. Nih sampai ya. Jadi awalnya dari sini. Peracuran air sini sampai ke sini ya. Jadi ngocorkan air ke gitu. Lebih bagus pakai sela-sela dibersihin. Itu adalah batasan, sampai lebihnya pas sunatan yang lainnya dari mana jalurnya ada. Kemudian wadaba ba'du al-dhahi wa ba'du mutaakhiri ashabu Malik wa Tabrawi illa anau la yajibu idkhalya fi ghusli. Namun dari jalur yaitu sahabat Malik, maksud sahabat Malik murid-muridnya Imam Malik, Imam Tabrawi, kemudian tentang tidak wajib wasabu fi ikhlafi fi dalikal isyraq. Maksudnya yang tidak wajib di sini beliau menyatakan serta. Jadi bahasanya gini aja. Gitu ya. Serta mah gitu aja. Ini air set gituin aja, serta namanya. Nah, kalau yang sepakat ulama dari mulai apa tadi Imam Malik, kalau Imam Malik yang langsung ini yang langsung bukan muridnya, kemudian Imam Syafi'i, Abu Hanifah itu bahasa apa dalam Quran wa aydiyakum ilal marafiq, sampai, artinya sampai itu jadi gini, air ini ya ke sini kan nanti. Nah, dan sunat dari golongan madhab Syafi'i terutama dilebihi, takut kurang sempurna sampai sikunya, minimal 1 teka ya, minimal takut tidak sempurna sampai siku gitu.
Jadi sepakat sebetulnya masalah bahasa sampainya, sepakat intinya Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik cara cucinya gitu sampai gini. Kalau yang tadi Imam Tarbawi itu kemudian siapa? Ada muridnya Imam Malik, cucinya gini aja. Ini air gini. Kadang-kadang ada dari belakang. Ada dari belakang. Ambil airnya gini kan tengah-tengah dari belakang gini. Kalau kita bagusnya gini. Ya. Paham, Pak? Nah, ini air gini ngambil kan? Gitu. Ini salah-salah. Sunat dilebihi, takut tidak sempurna sampai sikunya. Nanti ada hadis tentang apa? Kalau tidak sempurna dalam pembasuhan, apa nanti kelak di akhirat akan menjadi apa? Ganjalan atau siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama masalah tumit. Kemudian itu masalah kelima tentang apa? Pembatasan cara mencuci kedua tangan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sumber dari Imam Abu Hurairah, annahu ghasala yadahul yumna hatta asyra'a bil adudi summa yusra kadalik summa ghasala rijlahil yumna hatta asyra'a bisya summa ghasala yusra kadalik summa qala hakada ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddoa, yang artinya Rasulullah SAW melaksanakan wudhu dari sini ada ininya pembahasan bahwa beliau SAW membasuh tangan kanannya hampir ke lengan atasnya, kemudian tangan kiri seperti demikian, kemudian membasuh kaki kanannya hampir ke betis, kemudian membasuh yang kiri sampai demikian. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pun begitu, jadi melaksanakan apa? Wudhunya ketika air mengalir dari kocoran, kan? Langsung gitu. Dan sunat di sela-sela. Sunatnya dilebihin takut apa tidak sempurna sampai siku. Sama dua-duanya. Itu masalah pembasuhan dua tangan. Kemudian masalah ketujuh, al-mas'alatu sadisati minah tadidi. Masalah ketujuh tentang batasan ittafaqo sepakat siapa al ulama Allah anna masaha roksi min furudil wudu'i, yaitu tentang membasuh ini rambut kepala, cepat jadi rambutnya. Dan nanti dicontohin untuk masalahnya. Wahtalafu fi qadri majzi minhu. Kalau hukumnya membasuh rambut itu hukumnya apa? Wajib. Namun yang menjadi perbedaan pendapat tentang masalah ukuran. Ada yang lebih, nanti ada yang apa semuanya, ada yang sepertiga, seperempat ada. Yang kemudian yang apa yang seperdua juga ada setengahnya. Padahal Malik ila annal wajiba masahu kulu. Nah, kalau Imam Malik itu membasuhnya kulu semuanya Imam Malik, sehingga nanti ada dalam bab telinga disambung Imam Malik gini, set, sung, depan lagi kan, sambung ke sini Imam Malik ya. Imam Malik ketika ada yang gini, set, belakang ke depan disambung dengan telinga Imam Malik. Ya, wadhaba Syafi'i wa ba'du ashabu Malik wa Abu Hanifah illa anoma sau ba'dahu wal fardi. Kalau dari Imam Syafi'i kemudian sahabatnya Imam Malik muridnya Abu Hanifah itu sebagian dari semua rambut. Imam Malik Imam Syafi'i ada yang sedikit, nanti ada ke bawahnya. Wa amma Abu Hanifah fahadu biroqi. Nah, kalau Abu Hanifah itu seperempatnya ya, Abu Hanifah seperempat dari kepala. Wa dau ma'al hadri qadri minal yadi alladhi yakunu bihi masuk. Wa qala inna masu biqali min salasati asabila jazi. Ada itu juga yang mengatakan kalau kurang dari 3 jari itu tidak sah. Kalau madhab saya termasuk wa amma Syafi'u la yahadda fil masihi wala fil masihi haddan. Kalau madhab Imam Syafi'i jalur saya itu tidak ada batasan dalam apa masalah membasuh ini rambut, tidak ada batasan walaupun sedikit, walaupun dalam kopiah begini
Itu gini, jalur saya segini juga nggak bisa, salasan 3 kali ya. Jadi kalau ada yang gini gitu tadi Imam Malik, kalau saya gini aja cukup 3 kali, ini pun dipisah, telinganya dipisah gitu. Kalau yang tadi jalur Imam Malik itu disambung, dan Imam Syafi'i pun Abu Hanifah kalau saya disambung Abu Hanifah juga, nanti ada dalam bab ini apa, bab pembasuhan telinga. Seperapat ada yang gini, set ke sini seperapatnya. Imam Malik tadi set gini, tap ya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i 3 kali ya gitu. Yang ini nanti dipisah, tapi ininya disama bareng telinga. Ya nanti bab telinga ada. Itu pembasuhan tentang masalah rambut. Paham? Hah? Ya. Kemudian 2 tangan rambut. Al-mas'alatu sabiati minal a'dadi. Ittafaqal ulama ala annal wajiba minat taharatil a'dha'i maghsulah wa marotan idza asba'ago wa annal isnayain wa salasu mandubun ilahima. Masalah ketujuh tentang pembasuhan, yaitu anggota lama sohana tawadua, maksudnya tentang ukuran untuk pembasuhan wudhu. Ada yang 1 kali, kemudian ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau yang membasuh 1 kali itu hukumnya wajib, sisanya itu masalah sunnah, termasuk jalur dari mazhab Imam Syafi'i. Di sini ada lama sa'annahu sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dari hadisnya, tawadhu'a marratan wa tawadhu'a marrataini wa tawadhu'a salasan. Rasul saya pun selalu melaksanakan wudhu itu 1 kali 1 kali. Sebagian ini kemudian ada yang menyebutkan 2 kali 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali 3 kali. Intinya yang pertama itu wajib, sisanya itu sunnah, termasuk jalur Imam Syafi'i itu memakai 3 kali, tujuannya untuk menyempurnakan ya, seperti tadi tangan takut ada yang kurang atau yang keliwat sama air, makanya sampai 3 kali, takut ada yang keliwat ya ketika masuk air ke dalam tangan, membasuh tangan. Jadi kalau Imam Syafi'i sunatnya itu selalu menggunakan 3 kali, karena 3 kali pun termasuk bilangan ganjil. Ada yang 2 kali juga, tidak apa-apa. Kemudian al-mas'alatu saminata min ta'yinil mahal. Masalah ke-8 tentang menentukan tempat, ikhtilaful ulama fil masih 'alal imamah. Nah, kalau masalah ke-8 itu tentang membasuh sorban. Ya, sorban, karena Rasulullah kan selalu pakai sorban. Beliau makanya ada yang membasuhnya, kalau kita mering kopiah ya, ada jarang memakai sorban di itu, diputar itu. Ada yang membasuh, ada yang tidak. Fa azaza dzalika Ahmad bin Hamal wa Abu Saur wal Qasim bin Salam wa jamaah. Kalau Ahmad bin Hamal, Abu Saur, Qasim bin Salam dan sebagian golongan yaitu membolehkan membasuh sorban. Kalau pakai kopiah udah kopiah. Ini apa sudah ini, kalau kopiah gini udah ini bisa. Itu yang boleh itu siapa? Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada yang membasuh kopiah itu berarti jalur dari siapa? Imam Ahmad bin Hanbal wa Abu Saur wa Qasim bin Salam wa jamaah. Wa muni'a min dzalika jama'atu minhum Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Kalau dari jalur Imam Malik kemudian Imam Syafi'i wa Abu Hanifah tidak usah membasuh sorban atau kopiah. Barangkali ada yang suka pakai sorban gitu dibentuk ke atas. Dulu kan Rasulullah gitu. Memang karena ada hadis yang sumber dari Mughirah, sebagian ini mengatakan ini hadisnya kurang, masih ada celah sanadnya. Annahu alaihi wasallam masa binasiyatihi wa alal imamah. Bahwa Rasulullah SAW selalu mengusap rambut, masa kemudian membasuh imamah itu tadi sorban. Itu waqiyasan alal khafi, kias dan merupakan perbuatan yang samar gitu. Jadi mau dilaksanakan
tidak mangga mau tidak pun. Kemudian kebanyakan ulama masyhur yaitu Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik pun tidak melaksanakan, dan mungkin tidak jarang, termasuk saya tidak, walaupun dalam keadaan kopiah gini ketika berwudu. Kemudian al-mas'alatu tasi'ata minal arkan, masalah ke-9 dari masalah rukun wudu. Ikhtafu fi masil udunain hal huwa sunat au faridoh. Ini tentang yaitu membasuh dua telinga tadi. Apakah telinga itu termasuk hukum sunat atau fardu? Wa hal yajdadu lahu mal ma'u amla. Apakah ada kocoran air ke dalam telinga atau tidak? Padahaba ba'dun nasi illa annahu faridah wa ana yatillahu mal ma'u wa mimman qala bihadzal qaum jama'a min ashabi Malik wa yata'allaqu min hadal Malik liqauli bihima innahu minar ra'si. Tetap kalau Imam Malik ini kan nyambung ke telinga. Yang tetap cara membasuhnya tadi dibarengi dengan ketika membasuh kepala atau rambut. Gitu yang tadi ini. Itu cara membasuh telinga. Jadi Imam Malik tadi begitu. Kalau Imam Syafi'i yang tadi sudah diterangkan, jadi dipisah. Gini 3 kali. Ini sampai. Nah, ya Pak. Ini. Datang. Ya, ngambil lagi air. Itu sampai 3 kali. Ini Imam Malik. Ada juga jari-jari Imam Malik itu satu-satu ada. Tapi terlalu israf. Israf itu takut melebihi batasan dalam menggunakan air. Langsung aja 2. Itu masalah tentang membasuh kedua telinga. Kemudian al-mas'alatu asyirah minas sifati, yaitu membasuh masalah ke-10 tentang sifat. Sifat di sini yaitu ittafaqul ulama ala anna rijlain min a'dha'il wudu wa ikhtalafu fi nau'i dharitihim min fi nau'i taharatihima, yaitu tentang membasuh 2 kaki. Wa ikhtalafu fi nau'i tirahima, dan beda pendapat dalam membasuhnya. Faqala qaumun taharatuhumal ghusla wa hum jumhur wa qala qaumun farduhumal masha. Nah, masalah membasuh 2 kaki, jumhur para alim ulama sepakat itu dibasuh. Ada juga yang dimasuh, itu diusap. Ada yang diusap. Apakah boleh? Ada nanti jalurnya. Dan apa perbedaan kenapa bisa diusap? Jadi diusap aja sampai tumit. Begitu pakai air. Kenapa bisa sampai diusap? Karena kan kata saya dulu itu wudunya enggak kayak sekarang ada keran. Kalau dulu kan pakai pakai yang disiapkan itu pakai guci. Jadi karena membatasi pemakaian airnya pas-pasan, jadi gitu ada sampai dielap gitu, membasuh kaki. Dan kalau untuk mengikuti zaman bagusnya jadi basuh, kocorkan air. Karena insya Allah alhamdulillah kalau air kan kita banyak, itu beda dengan dulu. Wa qala qaumun ba taharatu metazuzu binawi al-ghusla wal masus. Nah, jadi permasalahannya antara dibasuh dan masalah diusap itu dinalapad wa arjulakum dan wa arjulikum, antara fathah dan kasrah. Itu ulama qiraat ada yang mengucapkan wa arjulikum. Jadi kalau wa arjulikum itu mashu, artinya mashu itu diusap tadi si kakinya. Gitu. Tapi kita kan membacanya Imam Hafiz kan, Imam Hafiz itu pasti membaca wa arjulakum. Nanti lihat dalam surah Al-Maidah itu ayat 6 ya. Wa arjulakum artinya dibasuh pakai air ngocor, kemudian kita gini, dan sunat pakai di sela-sela sampai tumit. Dan lebih baik termasuk jalur Imam Syafi'i dilebihi sunatnya, karena ada nanti ya hadis Rasulullah SAW tentang ancaman bagi orang yang tidak sempurna membasuh 2 kaki itu.
muslimus siyam. Wailul lil aqabi minan nar. Itu kata Rasulullah SAW, celakalah bagi orang apa yang membasuh tumitnya itu dari api neraka, artinya yang tidak sempurna pembasuhannya. Maka lebih baik dan lebih afdol karena mengikuti zaman, yaitu kita dibasuh, airnya mengalir si kaki. Mohon maaf ya berdiri Pak untuk memberikan contoh. Set kan gitu. Ini air mengalir, gitu kan? Kita sunat di Selasa gitu. Kalau kita ada ini, dilebihi dari tumit ini ya. Sampai sini, apalagi sampai betis ini. Untuk menyempurnakan, menghindari hadis tadi. Karena kalau tidak sempurna dari tumit ini, apalagi kurang ya dari kaki mata atau memencangan, bahasa Inggrisnya memencangan. Ini dari kaki mata ini, kita takutnya nanti disiksa diadab neraka. Maka sempurna itu dilebihi sampai betis. Takut tidak terkena air. Dari jalur mazhab Syafi'i yaitu 3 kali, mau 1 kali pun kalau kira-kira sempurna tidak apa-apa, sah, karena tadi pun ada batasan ukuran untuk cara berwudu. 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Kemudian al-mas'alatul hadiyata asyarata minas syuruti ikhtalafu fi wujud tartibi af'alihal wudu. Jadi untuk secara rukun prakteknya udah beres. Tadi masalah namun ada 12. Masalah ke-11 tentang masalah tertib. Di tertib itu dari mulai apa? Kita niat, kemudian basuh telapak tangan, udah telapak tangan kemudian apa? Kumur-kumur, terus hidung isyraq ya. Jangan mengusap, isyraq menghirup, kemudian wajah, muka, kemudian tangan, udah tangan, rambut membasuh, kemudian telinga sampai kaki. Itu masalah itu tertib namanya. Mau ngambil yang wajibnya nggak apa-apa, nggak, itu kan ditambah dengan sunat. Mau yang wajibnya yaitu sesuai dengan Al-Quran, biasanya yang dipakai yang wajib itu untuk mayit biasanya. Maka mayit kita biasanya menggunakan yang wajibnya saja. Dan kita pun tidak akan mendapat pahala-pahala sunat. Kalau yang wajib itu tadi muka, 2 tangan, basuh rambut dan 2 kaki, itu yang wajibnya, sisanya sunat. Ala naskul ayat faqala qaumun huwa sunnat wa huwa ladzi aqum minal mutaakhirun min ashabi Malik anil madhab wa bihi qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Dawud. Kalau dari jalur yaitu sahabat Imam Malik, kemudian Abu Hanifah dan Imam As-Tsauri dan Imam Dawud, bahwa hukumnya tertib itu sunat. Ya, sunat tertib itu. Mau tertib mangga jadi mau enggak memeranya ya, tapi kebanyakan sih tertib. Wa qala qaumun habu faridah wa bi qala Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaidah. Tapi tetap kalau dari jalur Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaidah bahwa tertib itu termasuk hukum wajib. Jadi harus beraturan kayak tadi, beraturan tadi. Jadi kalau kita menekankan hukum wajib, yaitu mengambil dari jalur Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wa Abu Ubaidah. Kalau menghukumi kita tidak wajib, hukum sunat tadi, yaitu madhab dari Imam Malik, Abu Hanifah, As-Tsauri dan Imam Dawud. Itu masalah hukum tertib, itu kembali ke bawah. Mau mewajibkan mangga, kalau mewajibkan intinya harus benar tadi tertil. Tidak pun, kalau tidak tertib pun tidak apa-apa. Kemudian al-mas'alatu tsaniyata asyrata minas syuruti, ini yang terakhir tentang masalah bab wudu. Ikhtalafu fi maulati fi afalihal wudu wa dhahaba Malik ila annal maulata fardun ma'adzukari wa ma'al qudrati saqitatun ma'an nisyan wa ma'adzikra indal hudri ma lam yatafassal tafawut wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah ila anna wata laisa min wajibatil wudu'a. Ini tentang berturut-turut, jadi tidak ada hentinya. Kalau jalur dari madhab Imam Maliki itu hukumnya fardun, wajib berturut-turut, jadi tidak terjeda ketika membasuh tangan, tidak diam, dia langsung basuh tangan, terus kumur-kumur,
hidung. Ini enggak dia basuh tangan diam dulu, lupa misalnya takut banyak pikiran hutang atau apa. Ketika wudu berpikir terlalu terlalu ini tinggi, lupa ketika ini langsung muka misalnya tidak berturut-turut itu kan ya. Atau misalnya itu wajib berturut-turut itu kata madzhab Imam Syafi'i dengan catatan kalau misalnya lupa atau dengan catatan lama jedanya gugur wudunya kembali lagi awal dari madzhab Maliki. Saking apa wajibnya. Tapi wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah ila numrata laisat min wajibil wudu. Kalau dari jalur Imam Syafi'i, Abu Hanifah masalah dulu itu apa? Ya tadi turut apa namanya? Tadi teh bukan tertib, nyambung itu kalau berurutan itu kalau di ulama Syafi'i dan Abu Hanifah itu hukumnya sunat gitu ya, dengan catatan tetap sama, tidak boleh jeda lama. Kenapa kalau jeda lama? Takut isyraf, terlalu lebih memakai air gitu kan, tergolongkan musyrifin kita nanti, orang yang ya boros gitu. Jadi kalau kira-kira kita lagi banyak pikiran atau apa, lebih baik apa ya dimatikan dulu airnya, difokuskan untuk melaksanakan wudhu. Kalau dari jalur Maliki tadi, kalau kita misalnya terjeda lama, batal wudhunya, artinya kembali lagi gitu. Namun sekata saya hampir sama dari mau jalur Maliki, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kalau misalnya terlalu lama jedanya tetap kita musyrifin, orang yang boros pemakaian air. Jadi artinya kalau kita misalnya lagi banyak pikiran berwudu kemudian lupa, lebih baik matikan dulu gitu. Tapi kalau ada jalur yang tadi terutama Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, mau dilanjut pun nggak apa-apa kalau ingat gitu ya, lupa misalnya udah tangan, mau lupa supaya kita tidak termasuk orang yang boros, matikan dulu. Nah kemudian lanjut dengan kumur-kumur gitu ya. Tapi kalau lupanya seharian itu terlaluan. Misalnya itu ya, itu tentang masalah berturut-turut. Ini beres masalah wudhu. Mangga barangkali ada pertanyaan ya. Dalam berwudu itu tekanan air ya. Iya. Tekanan air itu dibagi Pak. Misalnya seperti apa gitu Pak. Kadang-kadang kita terlalu kecil juga biasa. Kurang sempurna. Ya. Jadi tekanan keluarnya misalnya. Ya syukran. Untuk masalah besaran itu kembali kira-kira untuk apa? Penyempurnaan kira-kira kita apa pas atau tidak itu kita, dalam hati kita untuk pembersihan itu. Sebetulnya masalah had batasan air ada. Kalau pakai wadah itu yang 2 kulah itu lebih dari 2 kulah nanti ada batasan air sebetulnya. Kalau yang sudah mengalir dari keran itu kira-kira dalam hati kita ini terlalu besar atau kecil, sedang-sedang lah kelihatan lah gitu ya. Kalau besar jangan, karena takut apa? Pemborosan tadi, musyrifin. Terlalu kecil kira-kira kurang sempurna dan telat, kadang-kadang suka telat dalam wudu ya. Jangan, sedang lah. Itu biasanya diukurnya adalah dalam kerteg hati itu, kira-kira ngepasnya itu biasanya. Kalau dalam wadah saya tahu ukurannya itu antara yang 2 kulah itu nanti. Ada pembatasan wadah. Jadi kalau keran bisa wadahnya juga di atas. Dan pembatasan wadah juga itu antara apa? Suci menyucikan. Ya, aturan wadah. Kan kita pakai toran itu minimal 500 sudah insya Allah. Itu kan termasuk apa? Suci. Kalau wadah. Kalau untuk masalah untuk keran itu ya tadi yang mengalir itu kembali dalam hati. Kira-kira kalau misalnya telat jangan terlalu kecil gitu ya. Kecuali kalau benar-benar habis airnya. Ketak itu bisa sedikit, airnya benar-benar dalam kondisi sedikit itu tidak apa-apa. Kalau misalnya airnya normal, pertengahan hausan, jangan terlalu banyak. Kira-kira paham? Ya, sangat. Apabila dia ada lupa urutannya, ya, tapi dia merasa bahwa dia sudah melaksanakan semua, terus langsung sholat, itu bagaimana? Hukumnya itu bagaimana? Terlewat. Oh, kayaknya sudah lengkap. Terus melakukan sholat itu bagaimana? Ketika sholat ingat.
terus dia merasa bahwa dia itu udah beres, nah udah lengkap. Sampai selesai sholat itu bagaimana? Tapi sudah dia udah merasa yakin gitu, yakin. Kalau itu yakin nggak, walaupun tapi tidak misalnya ada yang terlewat, tapi dia yakin, nah itu nggak apa-apa Pak, sah gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika sholat ingat mau jalur Imam tadi Malik, kembali lagi kalau jalur Imam Malik. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah dan Abu Hanifah sah, ya, karena sunat dihukuminya masalah berturut-turut itu. Kecuali kalau mengambil tertib. Nah tertib itu kalau jalur Imam tadi ya Pak, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad Abu Ubaidah hukumnya wajib. Kalau tertib itu berurut ya, masalah membasuhnya. Kalau masalah berurutan terus ada yang keliwat tadi, kalau jalur Imam Malik wajib kembali berwudu. Kalau wajib berwudu berarti apa? Sholat kembali. Ya, cukup Pak. Ya, jadi kembali lagi intinya ada jalur-jalurnya. Mau kembali lagi mah enggak, mau enggak apa-apa. Tapi ada referensinya tadi jalurnya. Gitu. Mangga barangkali yang lain. Tangan. Ya. Saya mengatakan tangan itu ditampung dulu di sini, ya, baru dijatuhkan, itu mengalir. Ya. Kalau soalnya dulu gini, itu tidak terukur gitu. Ya. Jadi begini dulu segini, baru ya. Ya, halas cukup bagus itu tadi. Ya itu deh, dari Jalan Madri Sapi itu kan emang ada yang digunakan itu untuk takaran apa pembasuhan. Itu bagus ya Bang. Itu masih jauh Imam Syafi'i, kalau salah nanti dalam kitab Sapinah ya. Itu pembatasan dalam apa ukuran setiap pelaksanaan satu rukun atau satu syarat. Ada yang gitu, makanya waktu kemarin saya bilang dari awal niatkan ini itu apa? Gayung. Ya, dari awal niatin gayung. Jangan diniatkan tangan. Kalau diniatkan tangan takut termasuk mustakmal. Makanya Ustaz itu bagus. Ada yang pakai ukuran gitu mangga, mau gini pun mangga. Untuk menghindari tadi teh mustakmal, bekas memakai. Jadi maksudnya bekas memakai kan ke sini dulu baru ke tangan. Gitu. Mau pakai ukuran berarti dari awal pun niatkan ini itu apa? Gayung. Kalau udah diniatkan gayung baru insya Allah sempurna kepada yang lain. Makanya kalau dulu zaman Rasulullah nggak ada keran kan, pakai gayung. Jadi niat itu sudah tidak digunakan dari awal. Karena untuk ya perkembangan zaman dan ulama pun untuk ikhtiyat, untuk hati-hati, akhirnya dari jalur Imam Syafi'i pun gunakan niat itu dari awal ini apa? Gayung. Ya, paham Pak? Jadi ya kayak tadi bagus. Mengumpai ukuran mangga, mau langsung pun nggak apa-apa. Ini sebenarnya ya. Ini kan masalah rambut. Ya. Kan kalimatnya masaha. Ya. Jadi diusap gitu kalimatnya. Ya. Beda dengan membasuh. Oh ya. Harus dibedakan biar nggak bingung gitu kan. Oh. Tadi kan bahasanya membasuh rambut, kepala nih. Ya. Sedangkan kan bahasa yang ininya kan mengusap. Ya masah. Airnya mengalir. Ya ya. Itu bagus tuh. Ya syukron. Ya gitu. Takut nanti perbedaan antara membasuh menggunakan kayak mandi gitu ya. Intinya mah kalau ghusl itu mandi, jadi takutnya berlebihan gitu saja. Yaitu mengusap itu, masa itu air, kemudian kayak tadi. Jadi pertanyaannya antara mengusap dan membasuh gitu ya. Gitu. Ya, jadi ketika ro'sun itu artinya mengusap, gitu ya. Jangan ghusl kan itu kan bahasanya masuk. Jadi jangan ada berpikiran tadi membasuh gitu. Atau ya kalau membasuh itu ghuslun kalau bahasa Arabnya. Kita ikut kategori mandi, kayak mandi. Tapi mungkin jamaah pun sudah paham kayaknya ya. Antara itu masuk itu. Ketika ada contoh itu masuk ya. Nah itu. Enggak? Cukup? Bisa? Ada yang lagi? Pertanyaan? Ada pertanyaan lagi atau cukup? Masalah
membasuh tangan. Ya. Kalau seperti sini, kadang-kadang ada yang tidak, juga ada yang dari atas ke bawah. Yang tadi itu, yang bimananya itu beserta itu. Yang tadi kan, ada yang nama ilahnya itu beserta. Jadi artinya beserta itu ada yang dari atas ke bawah tadi itu. Itu beserta mananya. Kalau kita menekatkan ilahnya itu ilal marofik kan itu. Kalau kita termasuk jalur saya itu sampai, yaitu dari atas ke bawah, sampai kan ilahnya itu atas. Mau pakai gitu tadi kayak kan. Dan bagusnya apa tadi ada jalurnya sebagian golongan ya, sebagian golongan ada itu makna ilahnya beserta itu. Tapi kalau lebih bagus dan kemudian tadi banyak ke jumhur ulama itu ilahnya sampai ya, sampai itu jadi ada. Mau kayak tadi nggak apa-apa, kayak Ustaz mau langsung pun nggak apa-apa. Mangga sudah, ya. Ini kan biasanya kalau suka setelah wudhu ya, terus dikeringin untuk pakai handuk, kita ada hukumnya. Nah itu kalau itu masalah ngambil hukum nggak ada hukumnya ya. Namun kalau mau ngambil fadhail itu ada. Jadi kalau bisa tidak boleh dikeringkan, karena setiap kecelakaannya wudhu itu ada derajat yang Allah kasih kepada kita. Setiap kecelakaan wudhunya. Kalau hukum tidak ada, namun itu di kesepakatan ulama ya, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan makruh ya. Tapi kebanyakan ulama tidak ada hukumnya, namun setiap kecelakaan wudhu itu ada fadhail atau keistimewaan yang Allah akan kasih. Jadi bagusnya tidak boleh dilap, ya itu. Kalau mau ngambil fadhail keistimewaan dari Allah itu ya bagusnya tidak boleh dilap ketika berwudhu. Gimana? Ya. Dah waktunya cukup ya. Alhamdulillah. Mari kita apapun yang kita kaji hari ini mudah-mudahan menjadikan syafaul uzma kelak di akhirat. Ilmu-ilmu yang kita dapat mudah-mudahan menjadi pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup ini kajian dengan berdoa kifaratul masjid. Enggak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.